pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di situ ada namanya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Budi pekerti itu adalah akhlak karimah, ya, akhlak budi pekerti. Cara makan, cara menyapa orang, cara duduk, semua, ya, itu namanya budi pekerti dan semua agama mengajarkan itu, ya. Ada juga mereka juga mengajarkan, kan sama-sama kan ada doa dan sebagainya. Nah, namun sebelumnya marilah kita buka dulu ya dengan bersama-sama berdoa. Kalau kemarin sudah dipimpin Septi sudah, siapa yang sudah pimpin doa kemarin? Julia sudah. Sekarang siapa yang mau? Siapa? Oke, Mei silakan. Ya silakan. Ya Pak. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan absen ya. Ini terlihat yang banyak yang kita hadir ya. Aisyah ada ya, terus Alpo mana nih Alpo? Alpo ada keterangannya. Ini sebetulnya kita belum bagi rapor loh, ya. Masih masuk, nanti nilai kalian masih bisa berpengaruh. Kenapa? Karena rapornya belum dicetak, ya, belum pencetakan rapor. Di sini kalian bisa main voli, main raket, apalagi itu, main bulu tangkis, maksudnya bisa olahraga yang lain. Jangan sampai tidak hadir sampai pembagian raport, itu tetap berpengaruh ke nilai, ya. Kalaupun ada nilai yang sudah tercetak hari ini, itu besok akan dipantau untuk semester genap. Ya, Pak Guru akan pelajari pola kalian. Ya, pola kalian ya yang tidak bisa disuruh dan sebagainya. Itu untuk afektifnya atau untuk sikap. Ya. Nah, sikapnya. Baik, selanjutnya materi kita adalah tentang sujud sahwi dan sujud syukur. Nah, sujud sahwi dan sujud syukur. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi, sujud yang dilakukan untuk mengganti, bukan rakaat ya, untuk mengganti bagian sholat yang termasuk dalam sunnah. Jadi yang rukunnya tidak bisa diganti dia ya, tapi yang bisa diganti itu adalah yang sunnah. Yang sunnah. Rukunnya misalnya rokaatnya, bilangan rokaatnya tetap harus diganti. Dia tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, nanti ada beberapa tahapan-tahapan nanti. Kita akan menyaksikan videonya. Kemudian yang kedua adalah sujud syukur. Nah, kan kalian paham arti syukur toh? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Rasa bersyukur, dengan ada rasa-rasa bersyukur gimana? Yo, sujud syukur, sujud yang dilakukan
Ya, untuk apa? Untuk bersyukur. Untuk bersyukur pada Allah. Ya, baik. Atau lebih jelasnya begini. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang ya mendapatkan nikmat atau dia merasa telah mendapatkan suatu karunia, mendapatkan rahmat, mendapatkan apa dan lain sebagainya, rezeki. Contoh, tiba-tiba kalian safety umpamanya. Nah, misalnya nih kalian jalan ke hutan. Ya, jalan ke hutan. Nyampe hutan ternyata pas kalian jalan mau ke ladang ada batu kecil, mungkin ya sebesar inilah jempol. Nah, tiba-tiba batu tersebut kalian ambil, kok unik batunya gitu loh. Pas kalian ambil unik. Ya. Jadi kalian belum tahu nih batu apa, nggak tahu batu apa ini. Pokoknya ya, batunya bagus saja gitu loh. Karena ada beberapa batu yang harganya mahal. Bawa pulang aku dapat batu. Tiba-tiba kalian nggak iseng-iseng posting di media sosial. Wih, batu ini kok cantik sekali ya, posting di media sosial. Lalu banyak orang melihat, ternyata orang lain tahu bahwa batu itu sangat berharga. Lalu adalah yang menawar 20 juta, menawar 30 juta, ada yang menawar 100 juta karena batunya mahal. Ya. Nah, akhirnya karena sudah ada yang menawar begitu, kalian merasa bersyukur dengan hal yang tiada disangka-sangka mendapatkan rezeki sebanyak itu. Itu contoh saja ya. Nah, lalu kalian melakukan sujud syukur karena telah mendapatkan nikmat tadi. Atau yang lain-lain, misalnya kalian mendapatkan juara ketika main poli, lomba, kelas meeting, lalu sujud syukur. Itu juga bagian dari sujud syukur. Hanya saja nanti perbedaannya beda tempat dan waktu serta sebab pelaksanaannya. Ya. Oke. Misalnya saya ngasih aku uang. Ya. Terus tiba-tiba bilang alhamdulillah terus sujud gitu, Pak. Ya, bisa termasuk. Ya, bisa termasuk. Tetapi secara lengkap nanti ada tata cara khusus. Tapi kalau orang mau sujud, ya sah-sah saja. Contoh, ya benar. Tapi sujud syukur pada intinya secara sempurna itu adalah ada tahapan-tahapan serta syaratnya. Tapi kalau tidak punya syarat, di lapangan boleh sujud nggak? Boleh saja, nggak jadi masalah. Ya, boleh sujud di lapangan. Misalnya sujudnya karena apa ya? Biasanya pemain bola biasanya ya. Pas nyetak gol, dia merasa sangat bahagia sekali gitu loh. Coba sudah paham belum nih dulu nih? Hah? Diingat? Baik. Ulang sekali lagi. Kalau Dandi misalnya kelebihan rokaat dalam sholat, kapan melakukan sujud sahwi? Hah? Dandi kelebihan rokaat, ya. Dandi kelebihan rokaat dalam sholatnya, dan dia pastikan dia memang lebih rokaatnya. Lalu apa yang Dandi lakukan? Sujud sahwi, bagus. Kapan sujud sahwinya? Kalau ingatnya setelah salam, maka sujud sahwi setelah. Kalau ingatnya sebelum salam, maka sujudnya sebelum salam. Lain kasusnya dengan yang kurang. Kalau yang kurang ditambah dulu. Kalau yang sudah lebih nggak bisa dikurangi, makanya dia langsung sujud sahwi kapan kita ingat. Paham dulu? Baik. Anggi paham? Paham nggak? Bener nih? Hah? Nanti kalau pas sholat nanti harus ingat tuh. Pas sholat lalu lupa nanti. Ya. Nah. Kemudian ragu jumlah rokaat. Ragu jumlah rokaat. Pernah mengalami? Paling tidak kalau pernah mengalami itu paling bagus. Sekarang kita akan melihat contoh sujud sahwi. Ya. Kita akan melihat contoh pelaksanaan sujud sahwi dalam video ini ya. Baik, kita akan lihat. Kalian coba amati ya apa-apa saja yang terdapat dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salat tidak hanya memiliki syarat dan rukun, tetapi juga memiliki kesunahan-kesunahan. Kesunahan dalam salat ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Syekh Abu Bakar Muhammad bin Syatah ad-Dimyaqi dalam kitab I'anatul Talibin, Silakan disimak ya. sunnah ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud syawi jika melewatkannya. Menurutnya, sunnah ini diberi nama ab'ad karena sunnah tersebut menjadi bagian ba'du dari rukun salat. Di antara dalil disyariatkannya sujud sahwi adalah hadis berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julus. Falamma atamma salatah sajada sajdatain yukabbiru fi kulli sajdah wa huwa jalis qabla an yusallim. وسجدهم الناس معه مكان ما نسي من الجلوس رواه Muslim. Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri dalam sholat zuhur yang semestinya beliau duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Kemudian ketika telah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali, membaca takbir di setiap sujudnya, dan duduk sebelum salam. Para jamaah pun juga sujud bersama Nabi, menggantikan duduk atau tasyahud awal yang terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah, salah satu penyebab orang disunnahkan melakukan sujud sahwi adalah karena meninggalkan sunnah ab'ad yang terdiri dari 7 hal berikut. Pertama, tasyahud Yang awal. punya pulpen boleh Yang dicatat. dimaksud tasyahud awal adalah tasyahud yang tidak dilanjutkan dengan salam. Tasyahud awal dilaksanakan. Silakan dikumpulkan tugasnya. Kemudian kita akhiri. Ya, kumpulkan satu-satu langsung semua. Langsung di sana ditaruh. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa refleksi. 1, sujud sahwi itu dilakukan ketika kita meninggalkan perkara sunnah dalam sholat. Ya, kalau meninggalkan perkara wajib harus disempurnakan dulu yang wajib, baru disusul dengan sujud sahwi. Kalau ingatnya setelah salam, langsung sujud sahwi setelah Kalau ingatnya sebelum salam, maka sujud sahwi dulu 2 kali, baru kemudian salam. Paham sudah ya? Apa tadi sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa perkara-perkara sunnah, atau disebut tadi sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Nah, salah satu padilah-padilahnya adalah menjalankan sunnah Nabi sehingga bisa mendatangkan kecintaan dan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena kita terbiasa melakukan yang sunnah. Kalau sudah terbiasa melakukan yang sunnah, apalagi yang wajib. Untuk ke depan kita akan lanjutkan materi kita dengan pelaksanaan sujud sahwi dilakukan secara individu. Ya, beserta akan Pak Guru kasih permasalahan. Misalnya nih, si Konita lupa tasyahud awal, langsung dia praktek. Mei, dia lupa jumlah rakaat sebelum salam, langsung dia praktek. Anggi, dia lupa kalau rakaatnya kelebihan. Ya, dia praktek. Itu untuk meningkatkan semangat baca kalian. Baca bukunya lebih semangat lagi, tugas lebih semangat lagi. Sekian, kita tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali.